Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandi PZ, NIM 2019-71122 dari kelas E, dan sebagai mahasiswa Institut Teknologi PLN Jakarta. Ya, teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tipe-tipe sekring dari tugas mata kuliah Proteksi Instalasi Sistem Tenaga Listrik. Yang pertama, pengertian secara umum. Sekring merupakan sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengaman sebuah rangkaian dari hubung singkat dan juga sebagai pembatas besarnya arus yang mengalir ke sebuah rangkaian listrik. Berikut dengan contoh gambarnya, teman-teman bisa melihat. Selanjutnya, tipe-tipe sekring. Jadi, sekring ini dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, sekring tipe DC dan sekring tipe AC. Yang pertama, sekring tipe DC. Sekring DC memiliki ukuran yang lebih besar. Suplai DC memiliki nilai konstan di atas 0 volt sehingga sulit untuk mengabaikan dan mematikan rangkaian dan ada kemungkinan terjadi busur listrik di antara kabel yang meleleh. Selanjutnya, sekring AC. Fuse sekring AC berukuran lebih kecil dan berosilasi 50 hingga 60 kali dalam setiap detik, mulai dari yang paling terendah hingga yang tertinggi. Akibatnya, tidak ada ruang untuk pembangkit busur antara kabel terlarut. Nah, selanjutnya ini klasifikasi sekring AC. Jadi teman-teman, sekring AC ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada sekring LV dan sekring HV. Sekring LV ini low voltage ya, tegangan rendah, dan sekring HV ini high voltage atau tegangan tinggi. Nah, kemudian sekring LV ini juga low voltage ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sekring variable, terus ada sekring cartridge, lalu ada sekring tipe link, lalu ada sekring tipe pisau, ada sekring striker, kemudian yang terakhir ada sekring saklar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sekring variable. Nah, ini digunakan dalam aplikasi kecil seperti perkabelan di rumah, industri skala kecil, dan aplikasi arus kecil. Jenis fuse sekring ini termasuk dua bagian penting seperti basis fuse sekring yang memiliki dua terminal seperti in dan out. Secara umum, elemen ini dibuat dengan porselen. Bagian lain dari fuse sekring ini adalah pembawa atau carry sekring yang menggenggam elemen sekring. Kelebihan utama dari sebuah pembawa fuse sekring atau carry sekring ini adalah kita cukup memasang dan melepas dari dasar sekring tanpa adanya resiko goncangan. Selanjutnya ada sekring cartridge. Nah, jenis fuse sekring cartridge ini telah sepenuhnya menutup wadah dan kontak logam. Nah, ini ada seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa lihat. Jadi dia sepenuhnya udah tertutup dari wadahnya ini dengan yang ada kontak logamnya di ujung-ujungnya. Nah, kemudian aplikasi fuse sekring ini terutama meliputi tegangan rendah, tegangan tinggi, dan sekring kecil. Lalu, tipe fuse sekring ini juga diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu fuse sekring tipe D dan tipe link. Selanjutnya ada sekring tipe link. Dalam fuse sekring semacam ini, aliran arus dengan elemen sekring ditentukan dalam kondisi standar. Dalam fuse sekring tipe link ini, aliran arus oleh elemen sekring diberikan dalam kondisi normal. Busur yang dihasilkan oleh fuse sekring ditiup, dikontrol, dibuat dengan porselen, keramik, dan perak. Wadah elemen fuse sekring ini dikemas dengan pasir silika. Selanjutnya ada sekring tipe pisau. Fuse sekring jenis pisau ini atau jenis sekring plug-in dirancang dengan plastik. Jenis fuse sekring ini dapat dengan mudah diubah dalam rangkaian listrik eksklusif dari segala beban. Nah, ini contoh gambarnya di sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat. Nah, dia dirancang ya terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya ada sekring striker. Sekring striker ini digunakan untuk tripping dan menutup rangkaian listrik. Fuse sekring ini memiliki banyak kekuatan serta perpindahan. Nah, ini contohnya. Teman bisa lihat seperti ini. Selanjutnya,
Yang terakhir ada screen tipe saklar. Nah, ini merupakan jenis yang terakhir dari screen LV ya, atau screen tegangan rendah. Yang dimana screen jenis saklar ini nih, dia tertutup dengan saklar logam dan screen. Nah, fungsi screen ini terutama digunakan pada level tegangan rendah dan tegangan menengah. Nah, ini contohnya teman-teman sering lihat ya, bahkan ada di lab juga. Nah, selanjutnya screen HV atau high voltage atau tegangan tinggi. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada screen HRC tipe cartridge, terus ada screen HRC tipe cair, dan yang terakhir ada screen HV tipe expulsion. Nah, yang pertama ini ada screen HRC tipe cartridge. Komponen fungsi screen HRC dipotong dalam bentuk helix yang menghindari efek corona pada tegangan atas. Ini mencakup 2 elemen menyatu, yaitu resistansi rendah dan resistansi tinggi, dan yang terletak sejajar satu sama lain. Kabel resistansi rendah mengambil arus biasa yang dihembuskan serta mengurangi arus hubung singkat atau konsleting di seluruh kondisi gangguan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada 2 elemen sebelah kanan sama kiri, yaitu ada resistansi rendah dan resistansi tinggi. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada screen HRC tipe cair. Jenis screen ini dikemas dengan karbon tetraklorida yang juga diawetkan di kedua bagian atas tutup. Setelah kesalahan terjadi, ketika arusnya mengalir melampaui batas yang diizinkan dan elemen screen terputus, cairan screen ini berfungsi sebagai standar pemadam busur untuk jenis fuse screen HRC. Mereka dapat digunakan untuk melindungi transformator serta perlindungan dukungan ke pemutus sirkuit. Nah, ini contoh gambarnya. Selanjutnya yang terakhir, dari jenis screen HV-nya itu ada tipe expulsion. Jenis screen ini banyak digunakan untuk melindungi pengumpan serta transformator karena harganya murah. Ini dirancang untuk 11 kV dan juga kemampuan retak hingga 250 MV ampere. Elemen-elemen screen diposisikan di dalam silinder, dan bagian atas tabung dihubungkan ke peralatan yang sesuai dengan step penyelesaian. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ada di praktek kita juga, ini seperti FCO ya teman-teman, yang ada di kampus juga contohnya. Jadi, sekian teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tipe-tipe screen. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila terdapat kekurangan dari materi yang saya sampaikan, mohon kepada teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar sebagai bahan evaluasi buat saya. Oh ya, jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.